Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Muhlisani dengan NIM 2204 Nah, di sini saya akan menjelaskan pada pertemuan ke-7 itu kita belajar tentang morfem. Nah, apa sih itu morfem? Morfem adalah unit terkecil dari tata bahasa yang memiliki arti. Morfem tidak dapat dibagi menjadi bentuk yang lebih kecil dari bahasa lagi. Dalam penulisan morfologi, sebuah morfem biasanya dilambangkan dengan mengapitnya di antara kurung kurawal. Berikut ini adalah contohnya morf dan alomorf. Nah, morfem adalah bentuk terkecil dari status tidak diketahui dalam kaitannya dengan morfem keanggotaan. Sementara alomorf sudah dikenal untuk membentuk status morfem. Misalnya, dalam bentuk kurung kurawal dia menggali. Nah, selanjutnya yaitu klasifikasi morfem. Klasifikasi morfem itu terdiri ada 6. Yang pertama itu berdasarkan kebebasannya. Nah, berdasarkan kebebasannya itu terbagi menjadi 2, yaitu morfem bebas dan morfem terikat. Morfem bebas adalah morfem yang tanpa keterikannya dengan morfem lain dapat berlangsung digunakan dalam peraturan. Misalnya morfem pulang, merah, dan pergi yang berdiri sendiri tanpa digabung. Sedangkan morfem terikat adalah morfem yang harus terlebih dahulu bergabung dengan morfem lain untuk dapat digunakan dalam peraturan. Misalnya henti, juang, dan geletak yang membutuhkan yang lainnya supaya memiliki makna. Yang kedua itu berdasarkan keutuhan bentuk. Morfem utuh adalah morfem yang bagian-bagian pembentuknya bersambungan. Misalnya ter, per, pohon, lihat, pum. Sedangkan morfem terbagi adalah morfem yang bagian-bagian pembentuknya tidak bersambungan. Misalnya ke, an. Yang ketiga itu berdasarkan kemungkinan. Berdasarkan kemungkinan menjadi dasar dalam pembentukan kata. Berdasarkan kemungkinan menjadi dasar dalam pembentukan kata itu ada morfem dasar. Morfem dasar adalah morfem yang dapat menjadi dasar dalam suatu proses morfologi. Misalnya morfem beli dan makan. Yang kedua itu morfem afiks adalah morfem yang tidak dapat menjadi dasar dalam pembentukan kata, tetapi hanya menjadi unsur pembentuk dalam proses afiksasi. Yang keempat itu berdasarkan jenis fonem yang membentuknya. Jenis ini dibedakan menjadi morfem segmental. Nah, morfem segmental adalah morfem yang dibentuk oleh fonem-fonem segmental, yakni morfem yang berupa bunyi dan dapat disegmentasikan. Misal morfem lihat, ter, dan lah. Sedangkan morfem suprasegmental adalah morfem yang terbentuk dari nada, tekanan, dan intonasi. Dalam bahasa Indonesia tidak ditemukan morfem ini, tetapi hanya dapat ditemukan dalam bahasa Cina. Yang kelima itu berdasarkan kehadirannya secara konkret. Morfem ini dibedakan menjadi morfem wujud. Nah, morfem wujud adalah morfem yang secara nyata ada, sedangkan morfem tak wujud kehadirannya tidak nyata. Morfem tak wujud hanya ada di dalam bahasa Inggris. Dan yang terakhir itu berdasarkan ciri semantiknya. Selanjutnya itu identifikasi morfem. Hal-hal yang dapat digunakan untuk menentukan morfem dan bukan morfem yaitu 1. Dua bentuk yang sama atau lebih memiliki makna yang sama merupakan sebuah morfem. Umpamanya, kata bulan pada kalimat berikut adalah morfem yang sama. Sudah 3 bulan dia belum bayar SPP. Yang kedua itu bulan Desember lamanya 31 hari. Baik, untuk yang kedua itu dua bentuk yang sama atau lebih bila memiliki makna yang berbeda merupakan dua morfem yang berbeda. Misalnya kata bunga pada kalimat berikut. Contohnya itu Bank Indonesia memberi bunga 5% per tahun. Atau bisa juga dia datang membawa seikat bunga. Mungkin itu contohnya. Yang ketiga itu dua bentuk yang berbeda tetapi memiliki makna yang sama merupakan dua morfem yang berbeda. Umpamanya kata ayah dan kata bapak pada kalimat di bawah ini. Contohnya ayah pergi ke Medan, bapak baru pulang dari Medan. Yang keempat adalah bentuk-bentuk yang mirip
berbeda sedikit, tetapi maknanya sama, adalah sebuah morfem yang sama. Asal perbedaan bentuk itu dapat dijelaskan secara fenologis. Umpamanya bentuk-bentuk meng, dan menge pada kata sebuah morfem yang sama. Contohnya kayak melihat, membina, mendengar. Yang kelima itu bentuk yang hanya muncul dengan pasangan satu-satunya adalah juga sebuah morfem. Umpamanya bentuk renta pada konstruksi tua. Renta dan bentuk kuyup pada konstruksi basah, kuyup juga morfem. Yang keenam itu bentuk yang muncul berulang-ulang pada satuan yang lebih besar apabila memiliki makna yang sama adalah juga merupakan morfem yang sama. Misalnya bentuk baca pada kata-kata membaca, pembaca, pembacaan, bacaan. Mungkin itu identifikasi morfem. Untuk yang ketujuh itu bentuk-bentuk yang muncul berulang-ulang pada satuan bahasa yang lebih besar apabila maknanya berbeda secara polisemi, juga merupakan morfem yang sama. Kelima itu bentuk yang hanya muncul dengan pasangan satu-satunya adalah juga sebuah morfem. Umpamanya bentuk renta pada konstruksi tua rentah, dan bentuk kuyup pada konstruksi basah kuyup juga morfem. Nah, dan yang keenam itu bentuk yang muncul berulang-ulang pada satuan yang lebih besar apabila memiliki makna yang sama adalah juga merupakan morfem yang sama. Misalnya pada kata baca. Contohnya itu membaca, pembaca, pembacaan, dan juga bacaan. Yang ketujuh itu bentuk yang muncul berulang-ulang pada satuan bahasa yang lebih besar apabila maknanya berbeda secara polisemi, juga merupakan morfem yang sama. Umpamanya kata kepala yang memiliki makna yang berbeda secara polisemi, tetapi tetap merupakan morfem yang sama. Contohnya itu ibunya menjadi kepala sekolah di sana. Yang kedua itu nomor teleponnya tertera pada kepala surat itu. Atau yang contoh terakhir tuh kepala jarum itu terbuat dari plastik. Atau contoh tambahan, setiap kepala mendapatkan Rp10.000. Mungkin itulah tadi identifikasi morfem. Itulah tadi pemaparan kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.